Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to ini aja kelar reading, selalu hati-hati aja karena di rumah banyak keluarga yang nanti. What's up, apa kabar kalian semua guys? Semoga baik-baik saja. Di video kali ini seperti yang sudah kalian lihat di thumbnail, gue mau kasih 3 tips atau 3 saran gitu ya, jika kalian ingin memodifikasi apa aja itu ketiganya. So langsung aja simak videonya. Oke, ciao. Oke guys, langsung aja kita mulai dari yang pertama. Oke, jadi yang pertama ini tuh yang paling penting, bisa gue bilang seperti itu, dan wajib malah untuk pertama kali kalian lakukan ketika ingin memodifikasi gitu. Ketika kalian beli motor masih full standar, nah saran yang pertama ini akan gue usulkan untuk kalian, yaitu modifikasi looks dan performance sekaligus. Yaitu contohnya ganti knalpot, terus ganti gear set, ganti ini deh yang simpel, contohnya hand grip, ganti ban, ganti ini apa ini tuh, master rem, kaliper gitu. Walaupun gue kaliper belum gue ganti karena ya jujur aja gue kurang budgetnya gitu ya. Kenapa gue bilang ini yang pertama dan wajib? Soalnya kalau misalkan kita modifikasi look dan performance sekaligus, itu tuh yang menikmati bukan hanya kita aja tapi orang lain juga gitu. Kalau misalkan contoh kita ganti ban, kan kita ganti ban dari ban sebelumnya tuh yang hard compound atau medium compound, kita ganti ke soft compound gini kan jadi kerasa gitu feel readingnya ketika corneringan, ketika reading santai gitu kan. Ketika pakai harian tuh kerasa beda, ban tuh jadi lebih nempel. Itu untuk yang kita rasakan, itu dari performance-nya. Yang kedua yaitu dari looks-nya. Orang juga ngelihat jadi enak kan. Yang asalnya ukuran bannya 140 per 70 gitu kelihatan kecil, pasti kita upgrade gitu kan. Maksimal naik 2 atau naik 1 gitulah ke 150 atau ke 160. Jadinya tuh terlihat lebih gambot, lebih seksi dan mogil look gitulah. Jadi orang juga kan senang lihatnya gitu. Bukan hanya kita aja yang menikmati. Contoh lainnya juga kayak gear set gitu kan. Bukan hanya kita yang menikmati gitu, tapi orang lain juga. Contohnya kalau kita menikmati apa? Misalkan kita ganti gearnya yang belakang itu jadi lebih besar, otomatis performa dari motornya juga meningkat gitu. Torsinya lebih meningkat, lebih menjambak gitu. Kalau misalkan ingin nambah top speed, berarti gearnya tinggal dikecilin. Selain itu juga kan kita bisa modifikasi pakai ganti warna rantainya, ganti warna gear dan bentuknya, lalu murnya gitu kan. Bisa kalian atur gitu kan, bisa kalian modif sesuka hati kalian gitu, sesuai dengan konsep yang kalian pakai gitu. Nah, jadi saran dari gua jika kalian ingin memulai modifikasi, mulai dari yang pertama itu, modifikasi look dan performance. Contohnya seperti yang tadi gua bilang gitu kan, yang utama kayak ban, knalpot, gear set, lalu master rem, master kopling supaya lebih ringan, hand grip, kayak gitu dulu aja gitu kan. Jadi untuk yang akhir-akhir nanti kita bahas di selanjutnya. Oke guys, kita lanjut yang kedua. Yang kedua adalah coba untuk modifikasi performance. Jadi yang pertama itu kan looks dan performance. Yang kedua yaitu modifikasi performance. Performance itu bisa gue bilang tuh modifikasi yang kita rasakan tapi orang lain gak rasakan atau orang lain gak lihat. Contohnya yaitu modifikasi daleman. Kita ganti filter udara pakai Verox, kita ganti per kopling pakai Bipro, ganti apalagi busi gitu. Itu suatu hal yang orang gak lihat tapi kita merasakannya gitu. Contoh simpelnya aja, gue kayak misalkan ganti oli itu paling simpel, paling gampang gitu kan, dan paling murah juga. Ketika olinya pakai standaran pabrik terus kita ganti ke Motul 5100, itu kerasa juga bedanya, kayak suhu motor lebih stabil, terus perpindahan kopling lebih nyaman, lebih empuk. Contohnya kayak gitu guys, mantap lah pokoknya. Kenapa gue bilang ini yang kedua? Karena ini yang kita menikmati gitu. Orang lain gak nikmatin tapi kita menikmatin. Itu yang paling gue suka, modifikasi seperti itu. Kayak contoh ganti filter udara ini, sebelum ke Verox itu nafasnya kayak pendek, begitu udah ganti wah sumpah nafasnya panjang, kayak gak habis-habis lah istilahnya
bawahnya mah panjang gitu. Itu yang paling gue rasakan ya untuk ganti modifikasi secara performance gitu. Oke guys, paham? Oke, kita langsung lanjut yang ketiga. Yang ketiga ini tuh bisa gue bilang nantilah di akhiran gitu kan. Apalagi kalau misalkan kita yang bukan sultan ya, gue juga jujur gue bukan sultan gitu kan, hanya pencari cuan. Nah ini berikutnya modifikasi looks tanpa adanya performance. Contohnya apa? Contohnya nih ada orang yang suka ganti spakbor. Ini kan R25 V1 diganti ke spakbor V2 misalkan, atau diganti pakai spakbornya R1. Kan itu cuma looks aja, tapi performance-nya nggak ada, nggak nambah aerodinamis, nggak nambah top speed, nggak nambah torsi gitu kan, nggak ada. Contohnya lagi misalkan ini topengnya R25 diganti sama topengnya Panigale gitu kan ada. Terus seperti apa lagi ya? Seperti hanger exhaust gitu kan. Hanger exhaust tuh sebelah sini. Nah, hanger exhaust ini ada yang udah diganti gitu orang. Menurut gue itu mending di akhiran aja. Kenapa? Mendingan pakai full step dulu aja, karena full step ini dual fungsinya, bisa untuk boncengan ganti-gantian dan juga bisa untuk mengganjal si exhaust ini, si knalpotnya ini gitu. Menurut gue akhiran aja gitu. Nah jadi kayak gitu guys. Contoh lainnya aja modifikasinya misalnya repaint velg, repaint cat body gitu. Menurut gue itu di akhiran aja, ketika si look dan performance itu sudah lu modifikasi, dan ketika si modifikasi performance juga udah lu lakuin gitu. Oke guys, paham sampai sini? Karena apa ya? Karena gue bilang itu hanya orang lain menikmati, kitanya tidak merasakannya, tidak menikmati. Kita lagi di motor kan kita nggak bisa menikmati itu singer exhaust. Kita di motor tidak bisa menikmati nih si cat bodinya, hanya orang aja yang melihat gitu kan. Itu sebenarnya saran dari gue aja gitu. Menurut gue itu di akhir aja, karena performance-nya tidak ada gitu kan. Oke guys, paham sampai sini? Dan oke, kita bonus buat kalian yang nonton video sampai menit ini, yaitu repair and modification. Ini nggak gue masukin karena dari bahasanya aja repair and modification gitu kan. Jadi kalau misalkan kalian crash, nah langsung kalian ganti dengan modifikasi, contohnya aja. Nah ini termasuk nggak apa-apa, tapi nggak gue masukin ke list tadi ya, kan amit-amit juga kan, masa kita harus nunggu crash dulu baru modifikasi, ya nggak mau gitu. Contohnya misalkan habis crash stangnya bengkok nih, digantilah pakai stang di Pro gitu kan. Habis crash lampu senya patah nih, gantilah sama sen tempel ini gitu kan. Terus habis crash ganti knalpot, ganti bodinya gitu kan. Gitu nggak apa-apa. Cuma kan amit-amit masa nunggu crash dulu baru modifikasi, ya nggak mau lah, siapa juga yang mau kayak gitu kan. Nah kayak gitu aja, itu saran yang terakhir dari gua. Kalau misalkan kalian punya tips atau saran yang lain, silahkan bantu di kolom komentar. Dan semoga tipsnya ini bermanfaat buat kalian yang mau memulai modifikasi, apalagi yang baru beli motor gitu ya, bingung mau modif apa dulu. Utamakan yang tadi dulu ya. Yang pertama itu look and performance, yang kedua itu performance, yang ketiga baru mainkan looks. Oke, paham sampai sini? So thank you yang udah nonton, jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe. Oke, see you on the next video. Bye bye.